Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada bab al-mudud. Kemarin telah kita bahas tentang mad asli dan 3 cabangnya, yaitu mad badal, mad iwad, dan mad silah sughra, yang semuanya berharokat 2 harokat. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang mad far'i. Telah kita bahas juga mad far'i adalah mad yang dibaca lebih dari 2 harokat dan mempunyai 2 sebab. Yang pertama sebab hamzah dan yang kedua sebab sukun. Yang pertama kita akan sama-sama bahas tentang mad far'i yang mempunyai sebab hamzah. Yang pertama adalah al-muttasil. Yang pertama adalah al-muttasil. Apa itu al-muttasil? Al-muttasil adalah jika huruf mad, telah kita bahas 3 huruf mad nuhiha. Jika sedang membahas huruf mad, kita ingat kalimat nuhiha agar lebih memudahkan. Nuhiha. Jika ada huruf mad dan setelahnya hamzah di satu kalimat. Contohnya adalah waja'akumun nadhir. Kita lihat waja'a. Ja'a adalah satu kalimat. Kita lihat di mana matnya. Matnya adalah alif wa ja. Kita lihat ja, alif setelahnya fathah ja, dan afwan, alif sebelumnya fathah. Kita lihat setelah huruf mad ini, setelah alif ini adalah huruf hamzah, jaa. Untuk itu dia disebut mad muttasil. Kenapa dinamakan muttasil? Karena mad dan hamzahnya bergabung, ya, tidak berpisah. Muttasil artinya bersambung. Lalu ulama menyebutkan, menambah namanya menjadi sebelumnya cara membacanya adalah wajib dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Jadi di mad muttasil ini semua qurra, semua qiraat, semua ulama-ulama qiraat itu membacanya lebih dari 2 harokat. Untuk itu wajib di muttasil ini dibaca lebih dari 2 harokat. Untuk itu dinamakan mad wajib.
mad wajib muttasil. Kita lihat wajib. Kenapa dinamakan wajib? Karena semua ulama qiraat membacanya lebih dari 2 harokat. Wajib lebih dari 2 harokat. Kenapa dinamakan muttasil? Karena mad dan hamzahnya di satu kalimat, tidak berpisah. Akan tetapi di riwayat kita, riwayat Hafs an Asim, mad wajib muttasil ini dibaca 4 atau 5 harakat. Mad wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harakat. Contohnya waja'akumun nadhir, 4 harakat. Su'al azab, 5 harakat. Lalu cabang dari mad far'i yang sebabnya adalah hamzah yang kedua setelah mad wajib muttasil adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Apa artinya? Huwa an ya'ti, yaitu ketika huruf mad nuhiha akhir al-kalimatul ula. Jika huruf mad ini di akhir kalimat yang pertama, wa hamzatul qata, dan hamzah qata di awal kalimat yang setelahnya. Kita lihat al-mad al-jaiz. Contohnya adalah bima unzila. Kita lihat kenapa dinamakan mad jaiz. Kita lihat kenapa dinamakan mad jaiz. Karena al-qurra berbeda pendapat. Sebagian membacanya dengan qasr 2 harakat seperti mad asli atau mad tabi'i. Sebagian membacanya dengan 4 harakat, sebagian 5 harakat, sebagian 6 harakat. Untuk itu dinamakan jaiz. Dalam bahasa Indonesia, jaiz artinya adalah boleh. Maksudnya boleh dibaca pendek atau 2 harakat. Kenapa? Karena ulama qiraat berbeda pendapat. Bikhilaf al-wajib. Kenapa dinamakan wajib? Karena ulama sepakat tidak boleh dibaca pendek atau 2 harakat. Untuk itu wajib dibaca lebih dari 2 harakat. Lalu bacaan kita Hafs an Asim dibaca berapa harakat? Di dalam riwayat Hafs an Asim dari jalur Asy-Syatibiyah dibaca 4 atau 5 harakat. Kita lihat Hafs itu mempunyai 2 jalur bacaan kita, Asy-Syatibiyah dan At-Thayyibah. Asy-Syatibiyah itu dibaca mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat seperti mad wajib. Tidak boleh dibaca 2 harakat. Akan tapi jika kita membaca Hafs an Asim dari jalur At-Thayyibah, maka kita boleh membaca mad jaiz dengan qasr atau pendek 2 harakat. Cabang dari mad far'i yang sebabnya adalah hamzah yang ketiga adalah mad silah kubra. Sebelumnya kita
kita jelaskan dulu al-munfasil. Kenapa dinamakan al-munfasil? Kita lihat al-mad jaiz. Kita tahu kenapa dinamakan jaiz. Al-munfasil, kenapa dinamakan al-munfasil? Al-munfasil dalam bahasa Indonesia artinya adalah berpisah, yang artinya mad dan hamzahnya itu tidak di satu kalimat, atau mad di akhir kalimat yang pertama dan hamzah di awal kalimat yang kedua. Artinya berpisah. Al-munfasil, tidak di satu kalimat. Kita teruskan cabang dari mad far'i yang sebabnya hamzah adalah mad silah kubra. Mad silah kubra. Telah kita bahas apa arti silah di bab kemarin, mad silah sughra, yaitu ha dhamir yang mufrad, al-ghaib, al-muzakkar, dan di antara ha dhamir ini adalah huruf yang berharakat. Kita telah bahas di mad silah sughra. Di pengertian mad silah sughra adalah jika ha ini setelahnya bukan hamzah, dibaca dua harakat. Akan tetapi jika hamzah ini adalah, jika setelah ha ini adalah hamzah, maka dinamakan mad silah kubra. Contohnya adalah ma lahu akhladah. Kita lihat ma lahu akhladah. Ma lahu. Kita lihat di sini ada ha dhamir, bukan jamak, bukan mutakallim, bukan mukhatab, bukan juga mu'annas, dan ha ini diantara huruf yang berharakat, dan setelah ha ini adalah hamzah. Kita lihat ma lahu akhladah, setelahnya adalah hamzah. Berapa harakat kita membacanya? Kita membacanya seperti mad munfasil, seperti mad munfasil yang artinya dibaca 4, kita di bacaan kita dibaca 4 atau 5 harakat, dan di bacaan kita dari jalur at-thayyibah boleh dibaca 2 harakat. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah jika kita berhenti di ha ini, ma lahu wa ma kasab, contohnya ma lahu wa ma kasab di mad silah sughra, atau ila ta'amihi anna di mad silah kubra, jika kita berhenti di ha-nya, kita membaca ha ini dengan sukun, bukan dengan disambung huruf waw. Contohnya malah, bukan malahu. Contoh ila ta'amihi anna, jika kita berhenti di ha, kita membacanya dengan sukun, ila ta'amihi, bukan ila ta'amihi. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah di bacaan kita
Yang pertama, kita telah bahas bahwa mad silah itu dibaca mad jika ha ini di antara dua huruf yang berharokat. Jika huruf sebelumnya sukun, maka dia tidak dibaca mad atau tidak ada panjang. Contohnya adalah ya'lamhullah. Ya'lamhullah. Kita lihat ya'lamhu, ha dhamir. Sebelumnya adalah mim sukun, ya'lamhullah. Setelahnya mutaharrik. Afwan. Ini contoh yang di antara dua huruf yang sukun, ya. Ya'lamhullah. Kita lihat ha di antara dua huruf yang sukun. Untuk itu ha-nya tidak dibaca panjang. Contoh yang sebelumnya adalah, sebelum ha adalah huruf sukun, fihi huda. Fihi huda. Kita lihat dibaca pendek atau tidak ada mad sama sekali. Karena sebelum ha adalah huruf sukun dan syarat mad silah adalah ha tersebut di antara dua huruf yang berharokat seperti yang telah kita bahas. Akan tetapi di bacaan kita Hafs an Asim ada tempat di mana sebelum ha ini adalah huruf yang berharokat sukun, akan tetapi dibaca panjang dua harokat di surat Furqan ayat 69 fi qaulihi ta'ala wa yakhlud fihi muhana. Kita lihat wa yakhlud fihi, ha dhamir fihi sebelumnya adalah sukun, fihi ya yang berharokat sukun. Setelah ha ini adalah mim yang berharokat dhammah. Hukum asalnya tidak dibaca panjang karena ha ini bukan berada di dua huruf yang berharokat. Karena sebelum ha-nya adalah huruf sukun. Akan tetapi Hafs di satu tempat ini, ha yang ada di surat Furqan ayat 69 ini dibaca silah sughra. Selainnya dibaca pendek, tidak ada matnya. Yang kedua adalah ada satu tempat di surat Az-Zumar ayat 7 di mana ha ini memenuhi semua syarat, atau ha ini berada di dua huruf yang berharokat, akan tetapi dibaca pendek. Fi qaulihi ta'ala yardahu lakum. Yardahu lakum. Menurut kaidah kita, ha ini dibaca panjang. Harusnya yardahu lakum. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Akan tetapi Hafs an Asim di satu kalimat ini dibaca pendek, tidak sesuai dengan kaidah asalnya. Insyaallah jelas, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan mad far'i yang sebabnya adalah hamzah, telah kita bahas tiga-tiganya. Selanjutnya mad far'i yang sebabnya adalah sukun, juga ada tiga. Yang pertama adalah mad lazim. Mad lazim. Apa itu arti mad lazim? Mad lazim adalah an ya'tiya harful maddi, setelahnya jika ada huruf mad, nuhiha,
wa ba'dahu harfun sakin, dan setelah huruf mat ini huruf sukunan asliyan, tetapi sukun huruf yang setelah mat ini huruf yang berharokat sukun, akan tetapi sukunnya adalah sukun asli. Apa maksud sukun asli? Maksudnya adalah sukun ini dibaca ketika kita berhenti dan dibaca juga ketika disambungkan. Mad lazim, ya, mad lazim dibagi menjadi dua bagian. Mad lazim dibagi menjadi dua bagian. Mad lazim kalimi, mad lazim kalimi, dan mad lazim harfi. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Mad lazim kalimi dibagi menjadi dua, mukhaffaf dan musaqqal. Mad lazim harfi dibagi juga menjadi dua, mukhaffaf, musaqqal. Dan kita akan bahas insyaallah satu persatu. Sebelumnya kita akan bahas dulu berapa harakat mad lazim ini dibaca. Mad lazim ini di semua jenis-jenisnya, mad lazim kilmi atau harfi, dibaca 6 harakat. Kita lihat 6 dibaca 6 harakat atau 3 kali lebih banyak daripada mad tabi'i. Contohnya waladdallin. Kita lihat al-ana, nun. Kita lihat dibaca 6 harakat. Yang pertama kita akan bahas mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Apa itu artinya? Adalah jika ada harful mad walin, nu, hi, ha, dan setelahnya adalah huruf sakin. Setelahnya huruf sakin yang mudgham, yang dimasukkan fi kalimah, dan huruf mad dan huruf sukun ini di satu kalimat. Contohnya adalah ad-dallin. Kita lihat asal katanya adalah ad-dall, ad-do. Kita lihat ad-do, ada alif setelah bod, ad-do, alif sukun, sebelumnya harokat fathah. Matnya setelahnya ad-dal, setelahnya adalah huruf lam musyaddad. Ad-dal, lam musyaddad. Huruf lam musyaddad atau semua huruf musyaddad adalah dua huruf yang
huruf pertamanya adalah sukun. Ya, untuk itu mat yang ada di ad-dha setelahnya adalah huruf yang berharokat sukun. Sukunnya adalah asli. Kenapa asli? Karena jika kita berhenti, ad-dhal tetap dibaca. Dan jika kita sambung, tetap sukunnya dibaca. Dan di satu kalimat, karena ad-dhalin adalah satu kalimat. Contoh lainnya adalah dabbah, al-haqqah, dan seterusnya. Insyaallah tidak ada masalah, insyaallah. Kenapa dinamakan mat lazim? Karena semua qurra, semua qiraat membacanya dengan sita harokat. Karena semua qurra lazim harus dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena semua qurra membaca dengan 6 harokat dan tidak ada yang membaca kurang dari 6 harokat. Ada pendapat lain kenapa dinamakan lazim, karena sebabnya itu liluzum sababihi fil halain, karena sebabnya itu ada lazim di dua keadaan, di keadaan wasal dan waqaf. Maksudnya adalah sukunya. Dinamakan kilmi, mat lazim kilmi atau kalimi. Kenapa dinamakan kalimi? Karena mat dan huruf yang dimasukkan di satu kalimat. Dan kenapa dinamakan musaqqal? Karena adanya tasydid, dan huruf yang bertasydid itu huruf yang berat. Musaqqal artinya adalah berat, thaqil. Untuk itu dinamakan mat lazim kilmi musaqqal karena adanya tasydid. Kita lihat ad-dallin, ada tasydid di lam. Jenis yang kedua adalah mat lazim kilmi mukhaffaf. Mat lazim telah kita bahas, al-kalimi juga sama telah kita bahas, yang artinya di satu kalimat. Al-mukhaffaf, kenapa dinamakan al-mukhaffaf? Karena huruf mat yang setelahnya huruf sukun yang asli, dan di satu kalimat ini tidak dimasukkan ghairu mudgham fil halain, tidak dimasukkan dalam keadaan berhenti atau dalam keadaan disambung. Contohnya adalah al-ana. Kita lihat di dua tempat surat Yusuf. Dan di bacaan kita, mat lazim kilmi mukhaffaf hanya ada di dua tempat di surat Yusuf, dan dua-duanya adalah kalimat al-ana. Kita lihat beda ad-dallin yang mat lazim kilmi mukhaffaf karena ada tasydidnya, ad-dall tasydid di lam, dengan al-ana. Kita lihat di sini hanya ada lam sukun, bukan lam musyaddad.
al-ana, dan setelahnya adalah huruf hamzah. Yang perlu kita perhatikan adalah di dua tempat ini, di surat Yusuf ini, surat Yunus, di kalimat al-ana, di riwayat kita juga boleh membacanya dengan ibdal, dengan al-ibdal. Maksudnya gimana? Kita membacanya seperti ini, atau kita membacanya seperti kita membaca mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Untuk itu di mad lazim kilmi mukhafaf kita boleh membacanya di riwayat kita dengan 2 harokat, al-ana atau al-ana. Yang ketiga adalah sebelumnya ada yang perlu kita perhatikan. Ada 6 tempat ya di Al-Qur'anul Karim yang wajib di mad lazimkan atau wajib dibaca 6 harokat, boleh juga atau dibaca tashil ma'al qasr. Kita tidak akan bahas panjang lebar. Intinya adalah 6 tempat ini di surat Al-An'am fi qouli ta'ala az-zakarain, bisa kita baca tashil ma'al qasr, az-zakarain, atau al-ana di surat Yunus telah kita bahas, bisa kita baca panjang lazim 6 harakat, al-ana atau al-ana. Atau di surat An-Naml di kalimat Allahu khair atau Allahu khair. Jenis yang ketiga di mad lazim adalah mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Mad lazim harfi. Setelah kita bahas mad lazim harfi juga dibagi menjadi 2, mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Apa itu mad lazim harfi? Yaitu semua mad yang ada di pembukaan setiap surat, semua huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah yang terpotong-potong seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, toha. Ini adalah huruf yang terpotong-potong. Akan tetapi hurufnya ini jika kita mengejanya, maka huruf ini tersusun dari 3 huruf. Contohnya kaf. Kaf tersusun dari 3 huruf, yaitu kaf dan alif dan fa. Kaf, yaitu jika huruf muqatta'ah yang ada di awal surat ini, huruf ini tersusun dari 3 huruf, dan huruf yang tengahnya adalah huruf mad. Huruf mad. Dan ulama mengumpulkannya di kalimat naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Untuk itu jika kita menemukan huruf muqatta'ah atau huruf yang terpotong di awal surat,
huruf nun, huruf qaf, shad, ain, sin, lam, kaf atau mim, maka dibaca 6 harokat lazim. Wajib kita membacanya 6 harokat. Contohnya nun. Kita lihat nun jika kita eja terbagi menjadi 3 huruf. Nun, huruf nun, dan huruf waw sakin, dan huruf nun lagi. Ya. Dan tengah-tengahnya huruf mat, nun, waw sakin. Sebelumnya dhammah. Jika huruf naqasa asalukum ini dimasukkan ke huruf setelahnya atau diidghamkan ke huruf setelahnya, maka dinamakan mutsaqal. Jika tidak, maka dinamakan mukhaffaf. Kenapa dinamakan mad lazim harfi? Mad lazim telah kita bahas kenapa dinamakan mad lazim. Harfi, kenapa dinamakan harfi? Karena madnya setelahnya adalah sukun, dan mad dan sukun ini berada di huruf seperti nun. Nun adalah huruf. Kita lihat nu, waw sakinah setelahnya adalah dhammah yang artinya mad, nun, dan setelahnya adalah nun yang berharokat sukun. Sukunnya sukun asli. Kita ambil contoh adalah seperti di awal surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Kita lihat alif. Apa hukum alif? Berapa harakatnya? Jawabannya tidak ada. Alif karena tidak ada huruf mad. Lam, kita lihat lam termasuk huruf mad lazim. Kenapa? Karena tengahnya huruf lam, tengahnya adalah sukun, setelahnya adalah tengahnya adalah huruf mad, dan setelahnya adalah huruf sukun lam. Kita lihat setelahnya adalah tasydid. Adakah tasydid di setelahnya atau diidghamkanlah, atau apakah dimasukkan huruf akhir ini di huruf setelahnya? Jika dimasukkan, maka dinamakan mad lazim harfi mutsaqal. Jika tidak, maka mad lazim harfi mukhaffaf. Kita lihat di alif lam mim. Alif lam mim. Ya, kita masukkan. Untuk itu di lam hukumnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Lalu di mim adalah mad lazim harfi di lam adalah mad lazim harfi mutsaqal karena dimasukkan. Di mim mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena setelahnya tidak dimasukkan ke huruf setelahnya. Alif lam mim. Contoh lain adalah di awal surat Maryam. Kaf, mad lazim harfi mukhaffaf karena
tidak dimasukkan ke huruf setelahnya. Kaf, ha, kita lihat apakah termasuk mad lazim? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ha jika diejakan hanya ada 2 huruf, yaitu ha dan alif. Setelah kita bahas mad lazim itu jika diejakan berjumlah 3 huruf. Untuk itu ha apa jenis madnya? Ha mad tabi'i karena alif setelahnya fathah 2 harakat. Kaf ha ya, ya pun seperti itu mad tabi'i. Ain sod, ain kita lihat apakah dimasukkan ke huruf setelahnya? Jawabannya iya. Untuk itu ain mad lazim harfi musaqqal. Kenapa? Karena ditasydidkan, dimasukkan ke huruf setelahnya. Sod mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena tidak dimasukkan atau tidak diidghamkan di huruf setelahnya. Sebelum kita tutup ada yang perlu kita perhatikan di bacaan kita Hafs an Asim. Huruf ain yang ada di awal surat Maryam, kaf ha ya ain, atau yang ada di awal surat Syura, alif lam mim ain sin qaf, boleh kita membacanya 4 harokat dan boleh kita membacanya 6 harokat. Dan yang perlu kita perhatikan juga, sebagian ulama mengumpulkan mad tabi'i yang ada di Quran, yang ada di awal pembukaan setiap surat dengan kalimat hayyun tahur. Dan insya Allah kita akan baca ketika kita sudah memulai membaca bait di kitab Tuhfah insyaallah. Untuk yang terakhir, khulasah, kita akan memberikan rangkuman di huruf muqatta'ah yang ada di awal surat. Yang pertama, huruf muqatta'ah adalah alif dan dibaca tidak ada mad. Yang kedua, huruf muqatta'ah huruf hayyun tahur, ha ya ta ha ra. Jika kita menemukan huruf ini seperti ha mim, dibaca 2 harakat mad tabi'i. Yang ketiga, naqasa asalukum. Jika kita menemukan huruf ini nun, qaf, shad, maka dibaca 6 harakat mad lazim. Yang keempat, ain itu khilaf, bisa dibaca 4 atau 6 harakat. Kita teruskan, insya Allah kita akan selesaikan mad pada hari ini. Yang selanjutnya adalah mad arid lissukun. Mad arid lissukun adalah jika ada huruf mad dan setelahnya adalah sukun, dan sukun ini sukun arid atau bukan sukun asli. Kenapa dinamakan sukun arid? Bisa babil waqf, karena asalnya bukan sukun, asalnya adalah huruf yang berharokat, akan tapi disukunkan karena kita berhenti di huruf ini. Untuk itu dinamakan sukun arid, sukun yang tiba-tiba disukunkan.
Jika sukun asli, dia asal katanya adalah sukun. Asal huruf itu adalah sukun. Contohnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Kita lihat asal dari harokat nun adalah fathah. Al-Alamin Ar-Rahman. Jika kita sambung, maka kita membacanya dengan fathah. Akan tapi jika kita berhenti di sini, yang asalnya adalah fathah, kita baca sukun. Jika kita membaca dengan sukun atau jika kita berhenti di sini, maka hukumnya adalah mad arid lis sukun. Berapa harokat? Kita di bacaan kita boleh dibaca 2, 4 atau 6 harokat. 2, 4 atau 6 harokat. Selanjutnya adalah mad lin. Yang terakhir adalah mad lin. Apa arti mad lin? An ya'ti harful lin. Telah kita bahas juga harful mad wa lin dan harful lin. Jika ada harful lin dan setelahnya huruf sukun, harf yang berharokat sukun, akan tapi sukunnya sukun arid, bukan sukun asli. Bisabab al-waqf, karena kita berhenti. Contohnya adalah li'ilafi Quraisy. Kita lihat fi Quraisy, ya sakinah, ya yang berharokat sukun, setelahnya adalah fathah. Telah kita bahas, namanya huruf lin. Dan setelahnya adalah huruf yang berharokat sukun. Akan tapi sukunnya sukun arid. Kenapa sukun arid? Karena asalnya adalah berharokat. Buktinya, jika kita menyambungkan, kita akan membacanya bukan dengan sukun. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Kita lihat berapa harokat kita membacanya, seperti dengan mad arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Li'ilafi Quraisy, 2 harokat. Li'ilafi Quraisy, 4 harokat. Li'ilafi Quraisy, 6 harokat. Dan harokat seperti yang telah kita bahas sebelumnya, mikdarnya, ukurannya beda, menyesuaikan dengan bacaan kita. Apakah kita membaca dengan tahqiq atau tadwir atau hadar. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah dengan berakhirnya bab mat ini, kita telah menyelesaikan judul pembahasan yang ada di kitab Tuhfatul Atfal. Insyaallah besok tinggal kita baca baitnya, kemudian kita baca penutup dari kitab ini. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.